Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Selamat Kita sahabat. kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita memahami firman Tuhan dan diberi kuasa untuk menuruti segala firman Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kita semua. Sekarang mari kita teruskan. Judul pelajaran bagi kita saat ini ialah pada waktu pengadilan kepada orang hidup dilaksanakan di bumi, maka anggota gereja MAHK. Ini saya geser dulu sedikit. Maka anggota gereja MAHK akan menjadi raja-raja di seluruh muka bumi. Jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Anggota gereja MAHK akan berkuasa di seluruh muka bumi. Sama seperti pada waktu dunia dijadikan, maka Adam dan Hawa menjadi penguasa di seluruh muka bumi, akan kembali seperti itu pada masa pengadilan kepada orang hidup. Kita baca Daniel 7 ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Daniel 7 ayat 26. Pertanyaan. Ketika pengadilan orang hidup ini terjadi di bumi, lalu kuasa siapa yang akan dilenyapkan itu dan siapa yang akan menjadi penguasa di bumi? Ayat berikutnya mengatakan, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Daniel 7 ayat 27. Ellen G. White mengatakan, suatu terang yang mulia bersinar ke atas mereka, betapa indah mereka kelihatan, semua tanda letih dan lelah telah lenyap, kesehatan dan kecantikan tampak pada setiap wajah. Musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir di sekeliling mereka, jatuh seperti orang-orang mati, mereka tidak tahan menghadapi terang yang bersinar ke atas orang-orang suci yang dilepaskan, dan rombongan setia yang diuji itu diubahkan dalam sesaat lamanya, dalam sekejap mata, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya sesuai ayat 27, orang-orang kudus yang akan memegang pemerintahan, kuasa dan kebesaran raja-raja di bumi, maksudnya adalah anggota gereja MAHK yang sudah menang, yang sudah termeterai, sudah sempurna hidup tanpa dosa, lalu orang-orang kudus, orang anggota Masehi Advent hari ke-7 akan bercahaya seperti matahari. Matius 13 ayat 43, Daniel 12 ayat 3. Ini pada masa pengadilan orang hidup. Maka orang-orang kudus bisa berhadapan dengan hakim surga, muka dengan muka.
ketika majelis pengadilan sedang berjalan, sedang dilaksanakan di muka bumi. Kita kembali ke ayat 25, Daniel 7 ayat 25 dikatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Daniel 7 ayat 25. Inilah kuasa kepausan selama 3,5 tahun, selama 1260 hari, atau 1260 tahun, dan kuasa kepausan ini sudah berakhir pada tahun 1798. Tetapi pengadilan orang mati saja belum selesai, apalagi pengadilan orang hidup belum juga dimulai, sesuai dengan ayat 26. Lalu kuasa siapa yang akan dilenyapkan nanti waktu pengadilan orang hidup dilaksanakan di muka bumi? Inilah binatang bertanduk kecil kepausan itu. Seperti diungkap dalam Daniel 7 ayat 8 dan ayat 25. Yang berkuasa selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 1260 tahun, sesuai Daniel 2 ayat 25. Dimulai sejak 538 sampai 1798, 1260 tahun. Lalu siapakah yang akan menggantikan kepausan ini ketika pengadilan orang hidup sudah dimulai di bumi, sesuai dengan Daniel 7 ayat 26 dan 27. Oleh karena masih akan ada binatang lain yang akan muncul ke permukaan untuk berkuasa, yang akan dilenyapkan pada waktu pengadilan orang hidup sedang berlangsung di muka bumi. Lalu kuasa binatang yang manakah itu? Ini pertanyaan sekarang. Binatang bertanduk kecil dimulai sejak 538 sampai 1798. Setelah kuasa binatang bertanduk kecil kepausan ini berakhir tahun 1798, penguasa baru pun binatang macan tutul langsung muncul ke permukaan. Ini dia binatang macan tutul yang berkuasa sejak 1798 sampai nanti Yehezkiel 9 ayat 6 dilaksanakan pembersihan di gereja MAK. Maka binatang macan tutul inilah yang akan lenyap ketika pengadilan orang hidup dimulai di bumi. Ini dia binatang macan tutul yang akan lenyap itu. Dikatakan, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Daniel 7 ayat 26. Di masa pengadilan orang hidup inilah kuasa binatang macan tutul itu akan dimusnahkan sampai lenyap. Ini dia binatang macan tutul. Nah, jadi yang akan dilenyapkan itu adalah binatang macan tutul, bukan binatang bertanduk kecil kepausan, bukan. Tapi binatang macan tutul yang akan dilenyapkan itu nanti masih jauh di depan kita. Maka anggota gereja MAK akan menjadi penguasa di bumi.
Jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Anggota gereja MAK yang mana maksudnya ialah anggota gereja MAK yang menjadi gandum atau yang disebut menjadi gadis lima yang bijaksana. Gadis yang bodoh tidak akan masuk di sini. Akan dilenyapkan pada masa pembantaian Yehezkiel pasal 9. Jadi anggota gereja MAK akan diuji oleh binatang macan tutul. Sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat 5 dan 7. Sebelum pengadilan orang hidup, anggota gereja MAK harus diuji dulu melalui undang-undang hari Minggu pada masa binatang macan tutul sesuai dengan Wahyu 13 ayat 5 dan 6. Karena tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada ujian. Nah, disinilah kesalahan daripada teman-teman kita. Semua grup Davidian yang lain selain daripada Davidian Salem, mereka tidak percaya kalau akan ada undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul karena mereka tidak melihat atau tidak paham Wahyu 13 ayat 12 nanti kita tunjukkan. Makanya Davidian yang mengajarkan 144.000 tidak akan menghadapi undang-undang hari Minggu di masa 42 bulan pada binatang macan tutul adalah ajaran sesat dari guru-guru penyesat. Sesuai dengan Yesaya 3 ayat 12, Yesaya 9 ayat 15 di gereja MAK termasuk Davidian. Makanya berita ini harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di gereja MAK dan semua Davidian supaya mereka sadar, supaya mereka berpihak kepada kebenaran supaya selamat. Itu tugas kita. Kalau kita tidak memberitahu mereka atas kesalahan mereka, nyawa kita dituntut oleh Tuhan. Kita yang disalahkan. Tapi kalau kita sudah sampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima, nah bebaslah hukuman dari kita. Mereka mendapat hukuman sendiri dan kita bebas dari hukuman itu. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yehezkiel. Karena binatang macan tutul adalah binatang yang dimaksud dalam Wahyu 14 ayat 9, pekabaran malaikat ketiga yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu yang akan dilaksanakan oleh binatang bertanduk dua Amerika. Nah, ini dia. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Ini selalu dilupakan oleh anggota gereja MAK dan Davidian umumnya. Wahyu 13 ayat 12 adalah ketika Amerika memaksakan undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul. Ini dia binatang bertanduk dua Amerika akan membuat 2 kali undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul dan di masa patungnya binatang merah ungu sesuai dengan pekabaran malaikat ketiga. Barang siapa yang menerima tanda binatang dan patungnya akan menerima murka Allah.
Jadi ada dua tanda binatang. Ada dua kali tanda binatang pemaksaan undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul dan di masa binatang merah ungu yang dilaksanakan oleh binatang bertanduk dua Amerika. Tetapi jangan salahkan Ellen G. White dan Victor Khotib karena salah arti masalah 42 bulan pada binatang macan tutul. Karena tidak salah mengajarkan yang salah kalau belum melihat kebenaran yang dimaksud kebenaran yang dimaksud sesuai dengan Yohanes 13 ayat 22. Tuhan sengaja menutup kebenaran kepada Ellen G. White dan Victor Khotib untuk menguji siapa yang lapar dan haus akan kebenaran sesuai dengan Matius 5 ayat 6 untuk menjadi gadis bijaksana seperti Tuhan menutup kebenaran kepada William Miller untuk menguji siapakah gadis bijaksana di masa William Miller. Dari 50.000 di masa William Miller, hanya 50 orang gadis bijaksana. Tidak heran kalau sekarang masih sedikit yang tahu pekabaran malaikat ketiga menjadi gadis bijaksana di gereja MAK atau di Davidian. Jadi binatang bertanduk dua Amerika akan membuat undang-undang hari Minggu tanda binatang itu dua kali. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Ini dia binatang bertanduk dua Amerika Serikat. Membuat undang-undang hari Minggu dua kali. Pertama, undang-undang hari Minggu pada masa binatang itu. Binatang macan tutul maksudnya. Jadi yang pertama adalah membuat undang-undang hari Minggu yang pertama. Itu yang pertama dilakukan oleh Amerika di masa binatang macan tutul. Setelah luka parahnya sembuh. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Ini ayat yang sering dilupakan. Jadi binatang macan tutul akan memaksakan undang-undang hari Minggu setelah luka parahnya sudah sembuh. Sampai sekarang belum sembuh total. Masih 2/3 sembuh. 1/3 lagi belum. Nanti kita akan pelajari. Oh, kita sudah pernah bahas itu. Kedua, undang-undang hari Minggu akan dipaksakan pada masa patung binatang itu. Ini dia. Binatang merah ungu Wahyu pasal 17. Jadi yang kedua adalah undang-undang hari Minggu yang dipaksakan dilaksanakan oleh binatang bertanduk dua Amerika. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 14 sampai 17 dan Wahyu pasal 17. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas ya. Binatang macan tutul yang berkuasa mulai sejak 1798 sampai pembantaian di Yeskiel 9. Sebelum pengadilan orang hidup, anggota gereja MAK harus menang dulu menghadapi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu di masa binatang macan tutul. Karena tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada ujian melalui binatang macan tutul untuk anggota gereja MAK. Jadi menang dulu menghadapi binatang macan tutul, undang-undang pemaksaan, undang-undang hari Minggu.
yang dilakukan oleh Amerika di masa binatang macan tutul. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Daniel 7 ayat 26. Di masa pengadilan orang hidup, kuasa binatang macan tutul akan dicabut atau dimusnahkan. Disinilah anggota gereja MAK, golongan yang bijaksana atau golongan gandum akan menjadi penguasa di atas bumi sesuai dengan Daniel 7 ayat 27. Binatang macan tutul yang dimulai sejak 1798 sampai di Yeskiel pasal 9. Siapa yang tidak kenal binatang macan tutul akan menjadi lalang dan akan diamankan di dalam kubur. Sesuai dengan Yeskiel pasal 9 ayat 6. Karena tidak tahu menghadapi ancaman hukuman mati dari binatang macan tutul pada masa pekabaran malaikat ketiga. Jadi di masa binatang macan tutul akan ada ancaman hukuman mati dari Amerika. Jadi kalau tidak paham akan takut. Lalu gabung dengan Amerika, menerima tanda binatang, lalu dilenyapkan dalam Yeskiel 9 ayat 6. Tapi kalau kita sudah paham semua rahasia ini, kita tidak akan takut kepada Amerika. Kalaupun kita akan dikumpulkan ke Amerika untuk dibunuh, kita tidak akan takut karena kita tahu kita tidak akan mati. Karena dari sanalah kita akan dibawa ke kerajaan kudus yang tanpa dosa di Palestina sesudah Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya orang bodoh yang tidak tahu ya takut dibunuh lalu gabung dengan Amerika. Mereka tidak sadar, mereka menerima tanda binatang itu. Mereka yang dibantai dalam pembantaian Yeskiel 9 ayat 6 tidak akan diadili bersama orang hidup, tetapi mereka akan diadili ketika mereka di dalam kubur. Jadi anggota gereja MAK, mereka yang tidak menerima meterai dari Tuhan, maka mereka akan diamankan di dalam kubur karena mereka tidak tahan melihat wajah Bapa Hakim surgawi yang bersinar-sinar. Mereka tidak sanggup melihatnya, mereka akan mati. Jadi mereka diamankan, lebih baik diamankan dulu. Karena tidak bisa menyaksikan muka dengan Bapak surgawi di masa pengadilan orang hidup. Nah, lalu mereka akan diadili di dalam kubur, artinya mereka diputuskan untuk mendapat kematian yang kekal ketika mereka di dalam kuburnya. Anggota gereja MAK yang menang terhadap binatang macan tutul akan menjadi penguasa di bumi sebelum binatang merah ungu Wahyu pasal 17 muncul ke atas pentas. Ini dia binatang merah ungu. Patung binatang itu. Jadi anggota gereja MAK yang menang terhadap binatang macan tutul akan menjadi penguasa di bumi sebelum binatang merah ungu pasal 17 muncul ke atas pentas, ke permukaan. Ya, sebelum pekabaran ke dunia Babel. Dunia Babel itu adalah masa patung binatang itu binatang merah ungu. Jadi umat Tuhan ada di masa binatang macan tutul, anggota gereja MAK, dan ada di masa binatang merah ungu.
Nanti kita akan bahas. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kerajaan akan berdiri untuk selama-lamanya sebelum Yesus datang kedua kali. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya 2 ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Mika 4 ayat 2 sama dengan Yesaya pasal 2 tadi. Berdirinya kerajaan di tanah perjanjian Palestina diawali dengan kedatangan Yesus seperti pencuri. Ketika Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, untuk mengakhiri perang dahsyat, perang dunia ketiga di Yerusalem, di Palestina sesuai Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Setelah berdiri kerajaan di Yerusalem, Palestina, maka kerajaan inilah yang akan disebut kerajaan Daud. Sesuai Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Hosea 3 ayat 5. Alfa dan Omega buku 8 halaman 435. Kerajaan inilah yang akan diserahkan kepada Yesus sesudah pintu kasihan ditutup, setelah pengadilan kepada orang hidup selesai. Sesudah itu orang-orang Israel akan berbalik, akan bertobat dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hosea 3 ayat 5. Di akhir zaman ini akan berdiri kerajaan Daud modern dan keturunan 10 suku Israel akan bertobat dan memasuki kerajaan Daud sehingga umat Tuhan tidak lagi dua kerajaan seperti dahulu, tetapi hanya ada satu kerajaan umat Tuhan jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Lukas 1 ayat 32-33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tahta Daud ini belum berdiri sampai sekarang. Belum berdiri selama Yesus di bumi. Sebelum Yesus naik ke surga. Kerajaan Daud ini yang akan diberikan kepada Yesus masih akan berdiri di depan. Ketika pintu kasihan masih terbuka bagi orang berdosa. Seperti turunan 10 suku Israel. Lalu kapankah kerajaan Daud modern ini akan berdiri? Dikatakan
Setelah pekerjaan pengantaraannya berakhir, barulah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32-33. Berarti kerajaan Daud ini akan berdiri setelah pengadilan orang hidup sudah berakhir, ketika pintu kasihan sudah tutup bagi orang berdosa. Kerajaan Daud ini akan berdiri pada masa 7 bala, jauh sebelum Yesus datang kedua kali. Pesta nikah di surga ketika umat Tuhan masih di bumi. Kata Ellen G. White. Kita baca. Kemudian ia mengangkat tangannya dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, tunggu di sini. Aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerajaan itu. Jagalah supaya jubahmu tidak bercacat. Dan dalam waktu singkat, aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri. Kemudian sebuah kereta awam dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala dikelilingi para malaikat datang ke tempat Yesus berada. Ia naik ke atas kereta itu, lalu berangkat ke tempat yang Maha Kudus, di mana Bapa sedang duduk menunggu kedatangan Yesus untuk membela perkara orang tebusan sebagai terdakwa di masa pengadilan orang hidup. Tulisan-tulisan permulaan halaman 123. Jadi tujuan pengadilan di surga untuk melaksanakan pengadilan orang mati dan pengadilan orang hidup adalah untuk memutuskan siapa-siapa yang akan mendapat kehidupan yang kekal dan siapa-siapa yang akan mendapat kematian yang kekal. Bagi orang kudus yang mendapat keputusan, mendapat hidup kekal di masa pengadilan orang hidup, akan menyaksikan pesta nikah di surga di masa 7 bala sebelum Yesus datang kedua kali. Pesta nikah di surga adalah untuk meresmikan pernikahan Yesus sebagai pengantin pria dan sebagai pengantin wanita adalah semua umat tebusan yang diputuskan selamat di dalam majelis pengadilan. Setelah pesta nikah selesai, maka Yesus keluar dari tempat kudus di surga. Maka Yesus akan langsung memimpin umatnya tanpa perantara lagi di masa 7 bala, di masa 1000 tahun, dan di dunia baru untuk selama-lamanya. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Yesus tidak langsung memerintah umatnya, harus melalui perantara seperti Musa di padang belantara. Yesus tidak langsung, karena kalau langsung memimpin umatnya, semua umatnya akan mati karena cahaya kemuliaannya. Begitu juga sampai sekarang, Tuhan berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Tapi kalau nanti, kalau sudah diputuskan selamat di pengadilan surga, maka umat Tuhan, semua yang sudah diputuskan selamat itu akan diberikan kepada Yesus melalui upacara pesta nikah di surga. Maka umat Tuhan langsung bertatap muka dengan Yesus, langsung dipimpin oleh Yesus di masa 7 bala, di masa 1000 tahun di surga, dan di dunia baru untuk selama-lamanya. Penutup, urutan kejadian menurut nubuatan
Alkitab. Sejak tanggal 22 Oktober 1844, sejak inilah dimulai pengadilan kepada orang mati. Pengadilan orang mati dimulai sejak tahun 1844 sampai kapan kita tidak tahu. Sekarang kita ada di sini sudah dekat dengan akhir pengadilan orang mati. Jadi sekarang kita ada di sini. Nah, pengadilan orang hidup, pengadilan orang mati diadili secara in absentia, tidak langsung. Ya, mereka diadili di dalam kubur tidak langsung seperti pengadilan kepada orang hidup. Jadi pengadilan kepada orang hidup, ya kita langsung bertatap muka dengan Bapa surgawi. Makanya kita banyak proses yang harus kita alami sebelum pengadilan kepada orang hidup. Apa itu? Mari kita lihat. Apabila si penghancur berkeping-keping atau Hitler kedua muncul ke permukaan untuk menghancurkan, untuk melenyapkan, bersumpah untuk melenyapkan negara Israel dihapus dari Palestina. Itu nanti akan muncul. Maka pada saat itulah terjadi ketegangan, terjadi ancam-mengancam perang dahsyat di Palestina, di Yerusalem. Menggenapi Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai 3. Disinilah ancaman perang dahsyat dimulai. Tetapi masih ditahan. Tidak akan meletus perang kalau masih ditahan. Ditahan untuk apa? Nah, ditahan untuk kita supaya kita berdoa dengan tekun, tidak berkeputusan supaya mendapat meterai. Nah, disinilah kita akan berdoa tanpa tidak berkeputusan supaya termeterai. Bagaimana supaya termeterai? Harus sempurna hidup tanpa dosa seperti rasul-rasul. Ketika mereka berdoa 10 hari, barulah mereka hidup tanpa dosa, lalu mendapat kuasa Roh Kudus. Mereka mendapat kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi hidup tanpa dosa melalui kuasa Roh Kudus. Kuasa seperti itu akan kita temukan nanti di masa 4 angin ditahan. Apabila kita sudah menyaksikan dunia sedang tegang. Dan yang paling nyata nanti yang akan kita saksikan di sana adalah masalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi, susah mencari makan. Tetapi kita tidak perlu takut, Tuhan akan menyediakan makanan bagi kita. Kalaupun tidak ada makanan, mana bisa dikirim dari surga, atau burung-burung disuruh mengantar makanan untuk kita, jadi kita tidak perlu takut. Kalau kita di dalam Tuhan, tidak perlu takut. Sampai kita termeterai. Nah, di sini ada ancaman. Kita akan melihat ancaman hukuman mati yang akan dibuat oleh Amerika. Jadi,
Ini empak angin. Masa empak angin ini adalah masa pemeteraian. Dan di dalam Wahyu pasal 9 ayat 6 dikatakan, mereka yang mencari mati, tapi mati lari dari mereka. Jadi di masa empat angin ditahan itulah masa pemeteraian itu, dan kita sudah tahu bahwa kita akan diancam hukuman mati, tapi kita tidak akan mati. Di dalam kalau para rasul-rasul, ketika mereka siapa saja yang menerima kebenaran di masa rasul-rasul, itu artinya mereka siap mati dan mati juga. Tetapi bagi kita yang sudah di akhir zaman, sudah di ujung jalan ini, kita tidak mati karena kita sudah di ujung jalan. Para rasul mati semua karena masih jauh perjalanan. Kalau mereka tidak mati, itu menyengsarakan buat mereka. Maka mereka diamankan oleh Tuhan, dibiarkan melalui hukuman mati, enggak persoalan. Yang penting mereka nanti akan bangkit. Nah, kemudian sesudah empat angin ditahan, kalau kita sudah termeterai semua umat Tuhan, maka empat angin pun dilepas. Artinya, si penghancur berkeping-keping dari Timur Tengah dan si 666 dari Amerika akan berperang di Palestina yang berpusat di Yerusalem. Seluruh dunia terlibat. Tidak ada yang tidak. Karena kalau ada yang tidak terlibat, dua kelompok menganggap mereka mata-mata bukan teman. Makanya semua harus terlibat. Semua negara akan terlibat. Semua penduduk dunia juga akan terlibat. Makanya pada waktu kita harus memahami apa yang terjadi sehubungan dengan firman Tuhan. Kalau tidak, nanti kita akan masuk di kelompoknya Amerika yang sudah membuat undang-undang hari Minggu, lalu menerima tanda binatang itu, lalu kena pembantaian JC9. Kalau kita menolak Amerika, maka kita akan diancam hukuman mati, lalu dikumpulkan untuk dibunuh pada suatu hari tertentu, tetapi kita akan dilepaskan melalui kedatangan Yesus seperti pencuri, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, sehingga terjadi gempa bumi di seluruh muka bumi, maka semua tentara-tentara yang mau membunuh kita itu ketakutan lalu pergi ke gerejanya masing-masing, maka mereka meninggalkan kita yang mau dibunuh itu. Sehingga kita bebas dari pasukan tentara yang membunuh kita. Karena mereka ketakutan pergi ke gerejanya masing-masing untuk berdoa. Minta perlindungan karena bumi sedang goyang-goyang. Ya, seperti sudah mau mereka ketakutan, kita pun lepas. Kemudian terjadilah pembantaian ke-9, maka Yerusalem akan ditutupi dengan tanah segar dari Bukit Zaitun, lalu rata dengan tanah segar, maka kita dibawa ke sana melalui pesawat-pesawat surga untuk mendirikan sebuah kerajaan kudus yang tanpa dosa di sana. Hebat, luar biasa rencana Tuhan bagi kita, bukan? Nah, pada masa empat angin dilepas inilah kita harus diuji. Maksudnya diuji, kalau kita sudah termeterai, arti termeterai itu adalah sudah siap mati untuk tidak melakukan dosa. Lalu dibuktikanlah itu di masa empat angin dilepas.
diuji melalui undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul yang dilakukan oleh Amerika. Nah, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 12. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada ujian. Jadi anggota gereja MAK yang menjadi penguasa di bumi adalah orang-orang yang sudah menang melalui ujian. Undang-undang hari Minggu. Nah, pada masa empat angin ditahan dan empat angin dilepas, inilah masa pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan maksudnya berdamai dulu dengan Bapa sebelum kita maju ke pengadilan surga. Jadi pra-peradilan dunia seperti Ahok dulu, itu maksudnya sebelum hakim memberikan keputusan, diberikan kesempatan kepada mereka untuk berdamai. Tapi karena mereka tidak berdamai, barulah diputuskan mereka cerai. Begitulah peradilan di surga. Sesuai dengan Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah kita berperkara, katanya, peradilan maksudnya. Kalau dosamu merah kermiji akan saya buat putih seperti salju. Kalau itu merah patma akan saya buat putih seperti domba bulu domba. Artinya, betapapun besarnya dosa kita, kalau kita mau menyesal dan bertobat dari segala dosa itu, maka kita akan diputihkan. Dosa itu diputihkan, dianggap tidak ada. Itulah peradilan surga sesuai dengan ayat 1 ayat 18. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 3. Kalau kita menyesali dosa kita, kalau kita berharap kepadanya, maka kita akan disucikan, dianggap tidak punya dosa lagi. Ya, pra-peradilan. Itu di masa empat angin ditahan dan empat angin dilepas. Tujuannya adalah supaya kita menjadi sempurna hidup tanpa dosa. Supaya kita bisa mendapat praduga tak berdosa. Praduga tak berdosa artinya dianggap tidak berdosa. Itulah maksud dan tujuan Yesaya 1 ayat 18, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 3. Supaya kita dianggap sempurna hidup tanpa dosa melalui pra-peradilan. Jelas ini ya, sampai di sini jelas ya. Saya kira cukup jelas. Nah, Yehezkiel 9 itu akhir dari empat angin dilepas. Berakhir sampai Yehezkiel pasal 9. Nah, kemudian berdirilah kerajaan Daud di Palestina. Disitulah dilaksanakan pengadilan orang hidup. Jadi semua orang-orang yang sudah termeterai dibawa ke kerajaan kudus yang tanpa dosa di Palestina. Kerajaan Daud menghadapi pengadilan kepada orang hidup. Kita dibawa ke sana. Jadi pengadilan orang hidup yang pertama, tahap pertama adalah mengadili anggota gereja MAK.
anggota gereja MHK yang sudah sempurna hidup tanpa dosa, yang sudah mendapat praduga tak berdosa. Nah, inilah golongan 5 anak darah yang bijaksana atau yang disebut gandum. Lalang dibinasakan dalam pembantaian Yehezkiel pasal 9. Nah, kemudian ada pengadilan orang hidup bagian kedua untuk dunia Babel. Inilah pekabaran malaikat kedua supaya umat Tuhan disuruh keluar dari Babel oleh 144.000 dan jumlah mereka tak terhitung yang akan bertobat dibawa ke kerajaan lalu diadili. Artinya dosa-dosa mereka dihapus melalui pengadilan orang hidup. Nah, mereka sama seperti gereja MHK menghadapi dulu, diuji dulu melalui undang-undang hari Minggu. Mereka ini juga harus diuji melalui undang-undang hari Minggu. Ya, dan mereka siap mati untuk menghadapi, melawan, menolak undang-undang hari Minggu. Dan mereka menang dan dibawa ke kerajaan kudus yang tanpa dosa di Palestina. Di masa binatang merah ungu. Wahyu pasal 17. Jadi inilah yang dimaksud dalam pekabaran malaikat ketiga. Barang siapa yang menerima tanda binatang itu dan patungnya. Maksudnya, barang siapa yang menerima undang-undang hari Minggu di masa binatang macan tutul dan di masa binatang merah ungu akan mendapat muka Allah. Jadi dua binatang ini harus kita kenal. Gereja kita tidak mengenal satu binatang. Binatang macan tutul. Dan Davidian umumnya tidak mengenal binatang macan tutul karena mereka tidak percaya ada undang-undang hari Minggu yang akan dihadapi oleh 144.000. Mereka mengatakan 144.000 tidak akan menghadapi kesusahan besar. Ya, apa untungnya iblis membuat kesusahan besar kepada 144.000? Katanya, saya bilang katanya, iblislah, saya nggak tahu. Nah, kalau pertanyaan dibalik, emangnya apa untungnya bagi iblis membuat masa kesusahan kepada rombongan besar? Ini sama saja kan? Tapi saya tidak tanya, percuma, saya diam aja. Nah, itu umumnya Davidian tidak percaya undang-undang hari Minggu ada di masa binatang macan tutul karena ada kesalahan pada Ellen G. White dan Victor Vote. Karena Tuhan menutup kebenaran kepada Ellen G. White dan Victor Vote mengenai jangka waktu 42 bulan. 42 bulan itu adalah 1.260 hari. Jadi nubuatan 1.260 hari itu adalah pada binatang bertanduk kecil kepausan tahun 538 sampai 1798. Nah, karena 42 bulan itu adalah 1.260 tahun, karena 42 bulan itu adalah 1.260 hari, maka mereka mengatakan, oh itu, katanya. Nah, padahal itu beda. Kenapa? Padahal sangat jelas ini yang tidak ditunjukkan kepada Ellen G. White dan Victor Hotep. 42 bulan itu terjadi sesudah luka parahnya sembuh. 1.260 tahun masa lalu di masa kepausan itu adalah sebelum binatang itu luka, karena binatang itu belum ada. Binatang macan tutul belum ada. Apalagi luka belum.
Nah, padahal 42 bulan itu adalah sesudah binatang macan tutul mendapat luka dan sembuh. Nah, di situ rahasianya. Di situ kuncinya. Tuhan tidak menunjukkan kepada Ellen G. White dan Peter Hogan sama seperti William Miller, Tuhan tidak menunjukkan, tidak mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus datang kedua kali harus didahului oleh 7 bala. Nah, mereka nggak ingat sama sekali itu. Musuh-musuh mereka pun nggak ingat untuk menyalahkan mereka. Nah, tujuannya apa Tuhan menyembunyikan kebenaran itu? Untuk menguji siapa yang menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Ternyata dulu dari 50.000 orang hanya 50 orang yang bijaksana. Nah, sekarang berapa dari Davidian yang bisa melihat ini? Kalau kita sudah kasih tahu tapi masih ditutup matanya. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi mereka. Sudah dikasih tahu, mereka tidak mau tahu. Disinilah rahasia keselamatan itu. Nah, kemudian sesudah selesai pengadilan kepada orang hidup, maka pintu kasihan pun ditutup. Apabila pintu kasihan sudah ditutup, apa yang akan terjadi berikutnya ialah kerajaan Daud. Inilah kegenapan dari Lukas, akan digenapi Lukas 1 ayat 32 sampai 33, yaitu kerajaan Daud ini akan diserahkan kepada Yesus di surga. Maka terjadilah pesta nikah di surga yang akan disaksikan oleh umat Tuhan di bumi pada masa 7 bala. Disinilah 7 bala. Pada waktu umat Tuhan menyaksikan, ikut meramaikan pesta nikah di surga. Sebelum Yesus datang kedua. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Saya bertanya dulu. Ini saya lihat peta menyeluruh ini dan sangat penting ya. Untung ada YouTube bisa diulang-ulang nanti. Nanti akan diedit ini dulu. Iya. Nah, jadi pertanyaannya, ini kan peta menyeluruh ya. Apakah ada tanda tiap step-step ini untuk bisa kita amati ke depan? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau melihat ini kita kan masih ada pada tanda panah kita sekarang gitu ya, yang di kiri ya. Ya, yang pengadilan orang mati. Artinya, begitu masih panjang ke depan, diperkirakan kita-kita yang usia 40 ke atas mungkin nggak merasakan lagi yang di kanan ini, tetapi yang di pengadilan orang mati ini. Nah, suatu saat perlu dibuat kira-kira apa-apa aja untuk peranya ini, karena diperkirakan kita ini kan akan diambil mati melihat usianya, walaupun kita nggak tahu hari ke depan. Nah, jadi artinya dibuatkan materi untuk bagaimana orang-orang yang mati ini nanti. Itu dua. Yang pertama pertanyaan, yang ini hanya usulan aja. Jadi pertanyaan pertama tadi mengenai apakah ada tanda-tanda di setiap step demi step ini, misalnya pengadilan orang hidup pertama, apa tandanya di sini yang kita lihat di dunia saat ini atau saat itu? Yang kedua, pengadilan orang hidup yang kedua, apa nanti tanda-tanda yang ada di sini, kira-kira seperti itu. Oh, ini hanya diketahui oleh umat Tuhan. Kalau dunia tidak tahu mengenai kerajaan di Palestina itu, dunia kan gelap. Termasuk gereja kita, gereja MAK sangat gelap. Nanti masih ada di bawahnya yang akan kita pelajari. Oh, Nah, iya. kemudian di masa
pengadilan orang mati ini, kalau kita mati sekarang, nah kita akan diadili di sini. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana supaya kita bisa menang dalam pengadilan kepada orang mati? Nah, itu yang saya maksud. Jawab, iya, jawabnya adalah kita harus percaya bahwa kita harus sempurna, harus hidup tanpa dosa. Itu kuncinya, itu rahasia. Kalau kita percaya ayat-ayat kitab suci yang mengatakan bahwa kita harus sempurna, harus hidup tanpa dosa, maka kita akan menjadi seperti si pemungut cukai. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Begitulah doanya terus. Jadi kalau kita percaya harus sempurna hidup tanpa dosa, tapi kita masih melakukan dosa-dosa, maka kita akan mempunyai pengalaman sama seperti si pemungut cukai yang dibenarkan itu. Beda dengan si orang Farisi yang merasa dirinya benar. Aku sudah melakukan ini, katanya itu dalam Lukas 18 ya. Aku sudah melakukan ini katanya. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia juga masih melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh si pemungut cukai itu dalam bentuk yang berbeda. Nah, contohnya begini. Si orang Farisi ini merasa kalau dia melakukan dosa, dia tahu bahwa semua manusia ini ada dosa, melakukan dosa. Tapi dijawab dalam hatinya, ya aku kan udah potong domba, udah selesai itu, udah. Nah itu persoalannya. Jadi tidak ada rasa hati menderak. Boleh kita baca dulu. Saya baca dulu ya. Dalam, ini sangat penting ini. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Jadi apakah bisa kita bayangkan bagaimana perasaan si pemungut cukai itu? Hancur hatinya karena dosa itu. Kehancuran hatinya itulah membuat dia dibenarkan. Hatinya hancur, ya Tuhan kasihanilah orang berdosa ini. Nah persoalannya begini, si pemungut cukai ini persoalannya begini, sehingga itu dianggap sama dengan si pelacur. Si pelacur juga diampuni karena dia menyesal dan bertobat. Jadi si pemungut cukai ini seperti di zaman Belanda. Orang Belanda, tidak ada orang Belanda yang pergi ke kampung-kampung untuk memungut pajak. Pasti dia akan dibunuh. Takut dibunuh. Jadi orang-orang kampung di situlah yang direkrut untuk menjadi si tukang pajak, mengumpuli pajak-pajak. Dan dia banyak hasil dari situ diberikan oleh orang Belanda. Nah, jadi orang inilah sama seperti itulah di masa Yehuda ditawan bangsa apa itu? Bangsa Roma. Jadi di mata umat Tuhan, si pemungut cukai ini adalah termasuk musuh umat Tuhan, memeras umat Tuhan. Itu dosanya. Jadi termasuk membantu musuh, memeras umat Tuhan. Itulah sebabnya mereka ini sama seperti
besarnya dosanya sama seperti si perempuan Sudan. Tapi dibenarkan karena hatinya hancur. Jadi begitulah juga kita sekarang ini, makanya kita diperlukan melakukan renungan pagi, renungan sore atau malam untuk minta pengampunan atas segala dosa kita sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan diampuni dari segala dosa kita sepanjang malam, sepanjang siang, dosa-dosa yang diketahui dan dosa-dosa yang tidak diketahui, dosa-dosa yang disadari dan dosa-dosa yang tidak disadari. Semua ini kita lakukan tanpa sadar setiap hari. Maka kita perlu mengadakan upacara 2 pagi dan 2 sore itu. Seperti di masa bangsa Israel di padang belantara. Pagi sore, pagi sore. Imam melakukan upacara penyembelihan domba untuk pengampunan kepada semua umat segala dosanya yang diketahui atau yang tidak diketahui, yang disadari atau tidak disadari, semua itu diampuni kalau mereka betul-betul menyerahkan hatinya. Jadi setiap jam 7 pagi, jam 5 sore, semua umat Tuhan itu harus berdiri di depan kemahnya masing-masing dan melalui iman membayangkan imam yang menyembelih seekor domba dan darahnya dipercikan ke tirai. Dan kalau mereka percaya di situ, maka semua dosa-dosa mereka diampuni dan dipercikan ke tirai yang akan disucikan nanti pada masa pengadilan orang mati. Begitulah juga sampai sekarang ini kita harus mengikuti apa yang dilakukan di zaman Musa, masalah Ka'bah. Jadi kalau dulu ada imam, sekarang imam kita langsung kepada Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi potong domba karena Yesus sudah mati, pengganti domba. Nah, jadi begitulah supaya kita bisa ikut menang dalam pengadilan orang mati, maka kita harus minta pengampunan segala dosa-dosa kita yang diketahui, yang tidak diketahui, yang disadari, yang tidak disadari. Mari kita ingat apa yang dilakukan, bagaimana nasibnya orang yang di kayu salib. Ada seorang yang mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, dan minta pengampunan kepada Yesus. Dan Yesus mengabulkan, berkata, hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan bersama dengan aku di paradise, di surga maksudnya. Tapi yang di sebelah kirinya, kenapa dia tidak minta? Karena roh tidak bekerja di dalam hatinya. Karena ada masalah dalam dirinya. Beda dengan yang di sebelah kanan, yang mengakui dosa. Inilah yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan sama seperti yang di kanannya Yesus kalau kita nanti akan mati. Jadi Tuhan memberikan kepada kita contoh-contoh yang simple. Ya. Saya kira ini sudah cukup jelas. Ada tadi yang kedua? Oh, mengenai tanda-tanda pengadilan kepada orang hidup di gereja dimulai dan pengadilan orang hidup ke dunia. Nah, tanda-tandanya ini. Tanda-tandanya kapan selesai pengadilan kepada orang mati. Kita tidak tahu. Hanya tanda-tandanya yang kita bisa melihat. Apa itu?
apabila si penghancur berkeping-keping bersumpah mau melenyapkan negara Israel di Palestina, maka pada waktu itulah akan muncul si 666 di Amerika, maka terjadilah dua kubu perang dunia ketiga yang berpusat di Palestina. Itulah suatu tanda bahwa pengadilan orang mati sudah berakhir. Artinya, nah ini yang perlu kita ingat. Artinya, di masa ini, empat angin ditahan ini, tidak ada lagi orang benar umat Tuhan yang mati, yang akan diadili dalam pengadilan kepada orang mati. Sudah berhenti pengadilan kepada orang mati, maka berhentilah orang mati. Maka mulai dari sejak ini, dari sejak empat angin ditahan ini, pada masa itulah dimulai pemeteraian sepenuhnya kepada umat Tuhan, dan semua umat Tuhan yang sudah memahami kebenaran ini, berpegang kepada kebenaran ini, mereka siap mati dan tidak akan mati lagi di sini. Nah, ini tandanya. Mereka siap mati, tapi mati lari daripada mereka. Jadi tanda-tanda ini sudah berakhir ialah apabila ini sudah ada empat angin ditahan, ada kuasa empat angin, perang dunia ketiga akan meledak. Jadi sedang ancam-ancam mulai dari saat itu. Dan empat angin ini tidak akan dilepas sebelum semua umat Tuhan yang sudah memahami kebenaran ini termeterai. Ini berapa lama kita tidak tahu, ini bulanan atau tahunan. Kalau di masa rasul-rasul 10 hari selesai. Nanti kita tidak tahu berapa lama. Ya kita lihat aja nanti. Sudah menjelang kita ini ya? Ya? Sudah menjelang berarti ini? Ya, sudah dekat lah. Sudah dekat lah. Nah, jadi kemudian apabila kita sudah dibawa ke, kemudian sesudah empat angin dilepas, di sini masa ujian kepada kita, orang-orang ya ini dirampokin nanti milik kita. Rumah kita diambilin karena mereka sudah, dunia sudah tahu kalau kita akan dibawa ke Amerika untuk dibunuh, maka mereka berebutlah harta kita. Serahkan aja, nggak apa-apa. Enggak persoalan itu. Karena kita sudah tahu nubuatan apa akhir hidup kita sudah tahu, enggak persoalan. Nah, akhirnya sampai kita dibawa ke Amerika untuk dibunuh, siap. Artinya kalau kita sudah dibawa ke Amerika, itu sudah jaminan bahwa kita akan dibawa nanti sampai ke Palestina, menghadapi pengadilan kepada orang itu. Nah, kemudian sesudah lanjut. Nah, jadi kalau kita nanti di sini, kalau kita di sini banyak ancaman ke kita, orang-orang akan bertanya. Nanti akan berkerumun wartawan-wartawan menanyain kita, kenapa kalian membela Amerika? Kenapa kalian menolak Amerika sehingga kalian ini jadi mau dibawa ke Amerika untuk dibunuh? Jawab kita apa? Nanti tetangga-tetangga kan tanyain kita. Jawab kita begini, nanti kami mau dibawa ke Amerika untuk dibunuh, tapi tidak akan jadi dibunuh. Karena nubuatan ini kita jelaskan. Lalu nanti kami akan dibawa ke Palestina, maka berdirilah di sana kerajaan kudus yang tanpa dosa, gereja kudus yang tanpa dosa. Maka dari sana nanti akan keluar 144.000 untuk menginjil ke segala bangsa. Maka apabila itu sudah terjadi, kalian harus siap untuk dibawa ke Palestina. Contoh sudah ada nanti. Kalau sekarang kalian mungkin belum percaya karena belum terbukti apa yang kami bilang.
Tapi nanti kalau sudah terbukti, kalian harus siap dibawa ke sana. Kalau tidak, 7 bala nasibnya. Oh, begitu ya? Oh iya, iya. Oh iya, iya. Jadi banyak orang yang mendengarkan pekabaran sebelum 144.000 menginjil ke segala bangsa, sudah mereka mendengar pekabaran karena kita akan sebarkan dulu itu melalui wartawan-wartawan yang dibikin di koran-koran atau di YouTube. Jadi luar biasa nanti berita yang sangat hebat. Ya, Tuhan akan bersama dengan kita untuk meneruskan melaksanakan firman Tuhan. Kalau Jadi, tidak ada ya. pertanyaan lagi, boleh dilanjut kalau masih ada materi lanjutan. Dan pertanyaan, Oh, pertanyaannya. Yang lain ada yang mau silakan. bertanya? Ini kalau lihat ini begitu rame dan rumit dari tadi, dan ini saya lihat sangat penting. Untung ada Iya, iya, YouTube, jadi bisa diulang-ulang nanti. iya, iya. Ini Iya. nanti duluan diposting ini, karena saya lihat petanya di sini yang paling apa ya, dan saya yakin di balik ini masih banyak kepingan-kepingan lain yang bercabang kemana-mana nanti. Ini hanya batang tubuhnya saya lihat ya. Iya. Betul. Kita Bagaimana, ada yang teruskan. bertanya? Ya, ada lagi? Nah, kalau masih ada boleh diteruskan dulu. Masih ada waktu Oke. setengah jam, 25 menit. Iya. Sangat jauh berbeda dengan ajaran malaikat jemaat Laodikia, ajaran para pendeta gereja MAK. Jauh berbeda. Apa yang kita sudah pelajari. Sekarang kita saksikan. Inilah kronologi of last day event. Kejadian-kejadian di akhir zaman yang dibuat oleh General Conference. Ya, yang menarik di sini, ya, ini time of Jacob's trouble. Kelihatan panah ini? Kelihatan jelas. Kelihatan. Time of Jacob's trouble. Kepicikan Jakub ada di masa the seven last plots. 7 bal. Perhatikan ini. Jadi Jacob trouble, umat Tuhan akan mengalami kesusahan Jacob di masa 7 bala. Itu artinya menurut para pendeta kita ini bahwa umat Tuhan itu akan diperbudak oleh dunia sampai Yesus datang kedua kali. Jadi tidak ada yang cerita gereja kudus Tuhan akan berkuasa di bumi. Enggak ada itu, kata mereka. Tahu kenapa? Di sini celahnya, rahasianya. Di sini, sebelum pintu kasihan ditutup, close of probation, ya, di sini sebelum little time of trouble, ada kesusahan kecil, ada kesusahan Yakub lah di sini. Di sini ada kesusahan, lalu di sini ada kesusahan besar. Jadi ada 2 kesusahan di sini dan di sini. Nah, di mana letak kesalahan mereka? Mari kita lihat. Inilah secara ringkasnya dalam bahasa Indonesia kita buat dalam bahasa Indonesia. Nah, gereja Laodikia, ini gereja Laodikia, di depan ada little time of trouble di masa hujan akhir katanya tadi. Jadi kepicikan Yakub ada di sini, lalu ada satu lagi kepicikan Yakub di sini. Ya, di masa pemeriksaan penghakiman, ini masa pemeriksaan penghakiman. Nah, di ujung-ujungnya ada kesusahan Yakub, lalu ada lagi kesusahan Yakub di masa 7 bala. Persoalannya adalah kita balik ke atas.
persoalannya adalah begini. Di sini ada masa kesusahan besar di masa binatang macan tutul. Ini tadi undang-undang hari Minggu diancam hukuman mati. Di sini ada kesusahan besar juga ini. Lalu di sini juga ada kesusahan besar di masa binatang dan patungnya. Ada kesusahan besar karena ada pemaksaan undang-undang hari Minggu. Nah, kalau pemaksaan undang-undang hari Minggu, disinilah kesalahan mereka yang mereka tidak lihat ada pemaksaan undang-undang hari Minggu di masa binatang merah ungu. Contohnya di sini, kita lihat di sini. Kalau di sini adalah masa binatang merah ungu yang 42 bulan itu, lalu di mana yang satu lagi? Masa kesusahan Jakub yang satu lagi mereka buat di sini. Karena mereka tidak mengenal dua binatang tadi yang membuat kesusahan besar untuk umat Tuhan dan orang-orang umat Tuhan buah-buah kedua dari dunia. Mereka tidak melihat itu. Mereka dibuat satu. Mereka binatang dan patungnya katanya mereka buat satu itu. Jadi satunya. Nah, jadi cobalah ulah. Di sini ada kesusahan besar. Di sini ada kesusahan besar. Bagaimana mungkin umat Tuhan mendapat kesusahan besar di sini menghadapi undang-undang hari Minggu. Sedangkan umat Tuhan di sini Close probation sudah ditutup pintu kasihan, semua umat Tuhan sudah diputuskan untuk mendapat hidup yang kekal. Sudah bercahaya-cahaya seperti matahari katanya tadi. Bagaimana orang jahat bisa membuat kesusahan kepada mereka? Mereka melihat aja mereka sudah gak berani, takut katanya tadi kan. Ron Wood sudah mengatakan. Jadi kacau balau kan. Jadi persoalannya di sini ada masa kesusahan, di sini ada masa kesusahan, ada dua masa kesusahan. Nah mereka tidak bisa melihat karena Roh Nubuat melihat dua kesusahan itu, menempatkannya yang mereka tidak tahu, satu di masa Babylon, dan satu di masa binatang macan tutul, satu di masa binatang merah ungu Babylon modern. Itu persoalannya. Jadi menjadi kacau balau. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat di sini. Jacob trouble. Jadi artinya umat Tuhan masih dikuasai oleh orang-orang jahat membuat kesusahan kepada mereka. Jadi mulai dari sejak awal Adam jatuh ke dalam dosa, umat Tuhan selalu terus diperbudak sampai Yesus datang kedua kali. Tidak ada waktu bagi umat Tuhan merdeka dari segala akibatnya dosa. Ini yang mereka tidak lihat. Padahal firman Tuhan mengatakan, nah ini pengadilan orang mati, ada empat angin ditahan, ada empat angin dilepas, lalu pengadilan orang hidup kepada gereja dan dunia di masa kerajaan Daud. Lalu kerajaan Daud inilah yang diserahkan kepada Yesus. Kerajaan Daud ini diserahkan kepada Yesus di surga, maka terjadilah pesta nikah di surga yang disaksikan oleh umat Tuhan di bumi. Nah, mereka bingung lagi di sini, ya. Di mana umat Tuhan di sini? Di kerajaan Daud di Palestina. Lalu apa yang terjadi di masa tujuh bala? Di masa tujuh bala setelah orang-orang jahat mengalami tujuh bala, melihat di sana ada sekelompok umat yang tidak ada tembok-temboknya,
Tidak ada rintangan-rintangan. Kita lenyapkan itu. Itulah yang membuat kita susah. Kalau kita lenyapkan orang itu, maka kita akan bebas dari bala ini. Kata orang jahat ini. Maka mereka mengumpulkan segala kuasa untuk memerangi umat Tuhan yang berada di Palestina yang menyaksikan pesta nikah di surga. Lalu apa yang terjadi? Di sekeliling Palestina nanti akan, apa katanya? Semua, ya dikatakan begini, semua alat-alat senjata mereka katanya, mereka hancur, mereka sendiri saling membunuh antara satu sama lain, maka senjata mereka digunakan untuk kayu bakar selama 7 tahun. Nah, jadi ini istilah dulu, mereka pakai kayu untuk berperang. Sekarang pakai tank-tank. Jadi artinya kalau diartikan sekarang ini ya bensin-bensin minyak yang ada di tank-tank mereka yang sudah dilenyapkan di sekeliling Israel itu bisa 7 tahun untuk digunakan di dalam kerajaan. Ya kira-kira begitulah maksudnya. Nah jadi itulah yang disebut Gog dan Magog. Dan tidak semua, karena dikatakan, ada negara yang mengatakan, kalian mau kemana? Kalian mau merebut kota yang tidak punya tembok-tembok itu ya? Katanya. Oh ya, katanya. Jadi artinya tidak semua, ada yang menonton, ada yang bekerja mau merebut Israel itu. Sama seperti nanti di masa sesudah 1000 tahun. Di masa sesudah 1000 tahun, semua orang-orang jahat akan bangkit dari kubur, lalu semua ahli-ahli perang, Saddam Hussein dan segala-galanya si Hitler itu akan bangkit, lalu mereka akan menggerakkan, ada 100 tahun waktu diberikan mereka untuk membangun senjata, lalu mereka akan mengepung Yerusalem baru. Setelah mereka mengepung Yerusalem baru, mau merontokkannya, maka apa yang terjadi? Terjadilah di angkasa, apa namanya itu? Terjadilah film, terjadilah, sekarang disebut apa itu? CCTV. Jadi dunia ini bagaikan ada CCTV-nya, lalu ditayangkanlah di dunia yang angkasa seperti menayangkan, seperti melihat di TV kita semua kehidupan manusia. Orang benar dilihat kehidupannya, orang jahat dilihat kehidupannya, lalu orang-orang jahat ini mengatakan, itu teman saya itu kok ada di sana. Oh dia bertobat. Aduh aku juga kalau ikut bertobat waktu itu aku juga akan ada di sana. Kenapa saya tidak bertobat? Mampuslah saya. Jadi semua akan melihat kesalahan mereka, melayakkan mereka untuk dibinasakan. Yang paling hebat menurut cerita itu adalah semua orang jahat itu tidak akan dibinasakan melalui api neraka sebelum mereka meminta, ya Tuhan, adillah engkau, bunuhlah aku. Tuhan tidak akan membunuh mereka melalui api neraka sebelum mulut mereka mengatakan, ya Tuhan, adillah engkau, bunuhlah aku. Nah pertanyaan, kenapa mereka minta dibunuh oleh Tuhan? Kalau mereka bunuh diri nggak bisa. Karena nyawa di tangan Tuhan. Misalnya diambil pisau, ditusuki badannya, ya nggak mati-mati, malah tambah sakit. Nah, jadi harus minta kepada Tuhan supaya mereka dibunuh. Nah, supaya mereka dibunuh harus diakui Tuhan itu adil.
Nah, kalau mereka tidak minta supaya mereka dibunuh, apa gunanya mereka menyaksikan kehidupannya yang jahat di situ? Apa artinya itu? Mereka melihat-lihat itu dan semua melihat-lihat itu. Ya lebih baik dia nggak ada lagi daripada kerjanya melihat-lihat itu walaupun mereka masih bisa makan, bisa minum. Tapi kalau itu yang dilihat-lihat di dunia, mata dunia tertuju ke situ terus. Maka lebih baik mereka mati dan mengakui Tuhan itu adil. Minta supaya mereka dibunuh. Barulah turun hujan api neraka dari langit. Membunuh mereka. Begitulah adilnya Allah kita ini. Mereka tidak dibunuh kalau mereka tidak minta. Mereka meminta harus mengakui Allah itu adil. Maka inilah menjadi pelajaran ke seluruh penduduk semesta alam, membuktikan bahwa Allah pencipta semesta alam itu adil dan benar segala jalannya. Berarti lebih adil dari tingkat kasasi ya. Ya, Kalau kasasi kan masih kadang di PK gitu. Kalau ini dia sendiri yang teriak, bunuhlah saya gitu. mereka sendiri yang teriak. Hmm. Karena sudah kelihatan terpampang salahnya mereka dan teman-teman yang selamat. Jadi mereka sudah tahu jalan. Kalau saya ikut teman saya ini tadinya, ya saya ikut selamat di sana. Bodoh kali saya ini katanya. Ya itulah. Jadi ini sudah sangat jelas. Ya, jadi disinilah betapa malaikat jemaat Laodikia mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Nah, inilah ajaran palsu di gereja kita MAK karena menolak kebenaran. Jadi kalau sebelum kebenaran ini terungkap, mereka tidak salah. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 22. Tidak salah mengajarkan yang salah kalau kebenaran yang bersangkutan itu belum terungkap. Ya. Nah, jadi sangat jelas ajaran malaikat jemaat Laodikia, para pendeta gereja MAK sangat bertentangan dengan nubuatan kitab suci Alkitab. Karena kitab suci mengatakan di ujung sejarah dunia umat Tuhan akan menjadi penguasa di bumi sesuai dengan Daniel 2 ayat 44, Daniel 7 ayat 26 dan 27. Tetapi malaikat jemaat Laodikia mengajarkan umat Tuhan akan diperbudak oleh dunia sampai Yesus datang kedua kali. Nah, jadi seperti dunia, seperti si iblis itu bisa dikalahkan, bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan kalah, padahal bukan. Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis apa maunya, dan Tuhan memberikan kuasa kepada umatnya untuk bisa memenangkan iblis. Contohnya begini. Pada waktu Yesus berada di bumi, lahir dari manusia dosa, menjadi manusia dosa seperti kita. Maka disinilah setan bersama dengan semua pasukannya berembuk, bersumpah, bersaksi, harus siap mengalahkan Yesus. Tujuannya supaya Yesus melakukan dosa, supaya penebusan gagal. Kalau penebusan gagal, setan menang penguasa di bumi. Tapi ternyata Yesus menang. Maka Yesus menang artinya semua rencana Tuhan akan dikembalikan kepada awal. Apa itu? Yesus mengatakan setelah Adam dan Hawa diciptakan, lalu dikatakan engkaulah berkuasa di atas muka bumi. Jadi kuasa ini
lepas dari Adam dan Hawa kepada iblis setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Maka orang-orang berdosa ini yang terakhir inilah sekarang yang harus berjuang untuk mengalahkan iblis, mengalahkan siasat iblis melalui kesusahan besar. Kalau kita ikut menang hidup tanpa dosa melalui kuasa iman dan doa, maka kita layak, maka kita akan ikut berkuasa di bumi. Si iblis akan dilemparkan ke dapur api neraka. Inilah janji kepada kita, kalau kita menang, kita menjadi penguasa di bumi, mengalahkan si iblis nanti akan dilenyapkan. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum kita akhiri ini masih ada waktu 5 menit. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau sudah tidak ada kita tutup. Kalau di Indonesia Timur mungkin sudah tutup ya. Kita akhiri acara ini dengan berdoa. Saya yang memimpin doa. Kita berdoa, yang mau bertulut silahkan dipersilakan.